Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Pada video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait tentang kebijakan afirmasi, teman-teman. Jadi intinya gini ya, banyak sekali teman-teman yang tidak lulus passing grade untuk kompetensi teknis seleksi P3K guru yang tahap satu. Kemudian salah satu-satunya hal yang bisa menolong kita untuk bisa lolos di tahap satu ini, itu adalah eh, kita itu memiliki afirmasi atau tidak. Nah, pada video ini kita akan merangkum dan menjawab pertanyaan terkait tentang kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana dari kesemua komentar dari teman-teman itu kita rangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini, teman-teman. Yaitu yang pertama, serdik seperti apa yang diakui sebagai afirmasi? Dikarenakan untuk yang punya sertifikat pendidik, teman-teman, ini nanti akan mendapatkan afirmasi sebanyak, 500 poin ya, atau 100% auto lolos gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, usia 35 tahun plus, tetapi baru mengajar 2 tahun 6 bulan. Apakah mendapat afirmasi? Sebenarnya untuk kriteria teman-teman yang memiliki usia 35 tahun ke atas, yang mendapat afirmasi itu seperti apa? Kemudian disabilitas yang diakui sebagai afirmasi itu seperti apa nanti? Kemudian juga tentang ketentuan afirmasi guru K2 itu kira-kira seperti apa? Kita akan melakukan pembahasan berdasarkan dari kebijakan afirmasi dari guru p3k.kemdikbud.go.id serta Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga tentang ini teman-teman, surat edaran Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik yang diakui dan linier. Semoga dengan keberadaan video ini nanti dapat membantu teman-teman yang saat ini mungkin masih merasa kecewa atau ragu, kira-kira afirmasinya itu diakui atau tidak ya. Nah, di sini kita sebagai wujud persiapan teman-teman, jikalau nanti kita tidak lolos di tahap satu, kita sebagai istilahnya gaman ya, untuk nanti kita bisa melakukan sanggah pada masa sanggah. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini nanti kita akan membahas ya terkait tentang yang pertama, itu bahas kupas tuntas terkait tentang serdik. Sertifikat pendidik seperti apa yang nanti diakui dalam sistem untuk afirmasi. Kemudian juga terkait tentang batasan usia, kemudian juga disabilitas, berikutnya adalah ketentuan afirmasi untuk yang guru tenaga honorer kategori 2. Sobat-sobat semuanya, di sini kita perlu pahami bersama ya terkait tentang peraturan nilai tambahan atau afirmasi dalam seleksi P3K guru tahun 2021 itu tertuang dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah ya. Nah, di sini pada saat kita lihat, kita cari untuk yang dengan kata kunci tambahan, maka kebijakan afirmasi tersebut tertulis dalam paragraf yang keenam terkait tentang penambahan nilai kompetensi teknis, yaitu tertuang dalam pasal 28, yang mana di sini untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar, ini mendapatkan nilai paling tinggi, ini adalah 100% teman-teman, dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Artinya teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan linear, ini teman-teman akan mendapatkan yaitu poin maksimal 500 poin ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan terkait dengan usia 35 plus, kemudian K2 dan juga penyandang disabilitas, marilah kita simak bersama yang dimaksud dengan linearitas itu seperti apa dan juga dasar hukumnya dari mana. Sobat-sobat semuanya, terkait tentang linearitas ijazah itu tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal GTK Kemendikbud nomor 1460 garis miring B titik BI garis miring GT titik 02 titik 01 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mengunduh file yang seperti ini, yaitu tentang linearitas ijazah, teman-teman bisa berkunjung ke YouTube, kemudian ketikkan calon guru, kemudian di enter. Berikutnya di sini ada channel calon guru, kalian klik. Berikutnya di sini ada tombol yang berwarna warna-warni. Di sini bertuliskan website, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian teman-teman klik di sini P3K. Setelah sampai sini teman-teman bisa scroll ke bawah.
Kemudian di sini order post. Setelah sampai sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada artikel berjudul Linearitas Ijazah Pendaftaran P3K 2021 berisi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Kalian bisa klik di sini. Berikutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada link download SK Dirjen P3K. Berikutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa klik download di sini ya. Oke sobat semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk linearitas ijazah yang diakui teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan, nah di sini untuk yang satuan SMK. Di sini untuk manajemen perkantoran ini adalah linearitas ya. Ini linear dengan SMK. Kemudian misalkan teman-teman ini melamar formasi untuk guru kelas ya. Melamar formasi untuk guru kelas. Teman-teman ini memiliki sertifikat pendidik dengan kode sertifikasi seperti ini. Nah ini, jadi teman-teman untuk melamar guru kelas di satuan SD, teman-teman ini memiliki sertifikat pendidik PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Ini artinya teman-teman ini linear dan nanti akan diakui untuk afirmasi kompetensi teknis ini menjadi maksimal yaitu 500 poin atau diakui afirmasi 100% teman-teman. Kemudian lagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik untuk PKN, ini kalian juga linear ya untuk sertifikat pendidiknya jika kalian melamar formasi di SMA untuk formasi yaitu guru PKN. Kemudian SMK ini adalah PKN, SMP PKN. Kemudian kemarin ada juga yang bertanya teman-teman, memiliki sertifikat pendidik biologi itu apakah linear dengan guru kelas? Nah, di sini teman-teman ini juga tertulis ya, yaitu teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik biologi ini bisa melamar di guru kelas dan ini linear. Kemudian biologi di sini banyak banget teman-teman, bisa melamar di mana-mana ya. Sebagai guru kelas di SD, kemudian sebagai guru biologi di SMA, kemudian guru biologi di SMK, SMP, nah dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk biologi ini untuk kode-kode ini ada beda-beda teman-teman. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan sertifikat pendidiknya. Dan dari sekarang bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini seharusnya ini bisa bergembira ria ya karena untuk kompetensi teknis ini akan dihitung maksimal 100%. Artinya teman-teman ini mendapatkan poin 500. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu untuk teman-teman yang bertanya terkait tentang afirmasi dalam hal usia 35 plus. Nah, di sini dalam pasal 28 pada poin B, pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Dapodik, ini akan mendapatkan afirmasi sebanyak 15%. Nah, jadi teman-teman di sini terkait tentang penghitungan afirmasi untuk usia, ini adalah didasarkan ketika teman-teman itu melakukan pendaftaran ya, pendaftaran di portal SSCASN pada bulan Juli kemarin. Nah, teman-teman tentunya masih ingat dulu itu mengakhiri pendaftaran itu tanggal berapa? Apakah tanggal 15 ataukah mungkin tanggal 21 atau tanggal 25. Nah, di sana itu nanti dapat kita perkirakan. Kita akhiri tanggal pendaftaran itu, kemudian kita sesuaikan dengan tanggal lahir kita hitung, itu nanti kita akan ketemu ya, untuk keputusannya kita nanti akan mendapatkan afirmasi atau tidak. Kalau misalkan kita seharusnya mendapatkan afirmasi, tapi kita dihitung tidak, masih gagal juga, untuk yang tahap 1, teman-teman bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah nanti. Kemudian berikutnya terkait teman-teman yang penyandang disabilitas ya. Nah, di sini penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai 10%. Nah, dari nilai paling tinggi teman-teman. Selanjutnya terkait dengan disabilitas, ini nanti tentunya teman-teman yang disabilitas ketika dulu melakukan pendaftaran itu di sana pilih yang disabilitas ya. Di sana ada pilihan disabilitas dan non disabilitas. Bagi teman-teman yang disabilitas supaya diakui untuk mendapatkan afirmasi 10% atas disabilitasnya, teman-teman pada saat pendaftaran itu tentunya memilih yang disabilitas.
Kemudian ketika kita memilih disabilitas, itu di sana disematkan ada semacam kotak yang mana di sana kita harus memberikan link teman-teman. Link video itu bisa kita linkkan dengan Google Drive, yaitu dalam bentuk video, kemudian link dari YouTube, yang mana di video tersebut itu menunjukkan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari dalam mengajar sebagai guru dengan menampilkan kedisabilitasan kita. Kalau misalkan teman-teman itu merasa dulu ketika mendaftar telah melakukan hal yang seperti itu, maka teman-teman akan mendapatkan afirmasi tambahan nilai yaitu 10%. Kalau misalkan, sampai saat itu, telah dilakukan seperti itu, teman-teman nanti masih gagal dikarenakan untuk afirmasinya ini tidak dihitung, maka teman-teman bisa melakukan sanggah pada masa sanggah. Berikutnya teman-teman, untuk yang poin keempat, yaitu pelamar dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik teman-teman. Jadi semua itu didasarkan pada Dapodik. Baik itu usia ataupun juga K2 itu minimal harus memiliki, masa kerja atau aktif di Dapodik, terus-menerus ya, tidak terputus selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini karena dari kawan-kawan saya juga ada teman-teman satu 2 yang mana seharusnya dia itu, sudah K2, namun, dikarenakan kemarin tahun 2019 itu, tidak lolos ya untuk seleksi P3K pada masa itu, kemudian dia itu memutuskan untuk berhenti. Kemudian pada saat 3 bulan menjelang pendaftaran P3K, ini dia masuk lagi. Namun dari pihak sekolah itu mengatakan bahwa boleh masuk lagi ikut daftar, namun, untuk Dapodik ini diminta sesuai dengan realita. Nah, jadi itulah teman-teman terkait tentang kebijakan afirmasi. Jadi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik yang linear sesuai dengan, peraturan tadi mendapatkan, afirmasi 100%, jadi langsung lolos teman-teman untuk teknisnya. Dan untuk usia ini 15% dengan ketentuan yang seperti itu tadi, untuk disabilitas 10% dengan ketentuan kriteria seperti yang tadi. Kemudian guru THK 2 itu adalah mendapatkan 10% sesuai dengan ketentuan dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat dan di sini adalah, kita jadikan sebagai bahan acuan manakala nanti kita tidak lolos ya di tes tahap 1, yang seharusnya kita mendapatkan afirmasi, namun mungkin, dari sistem SSC-ASN atau Kemdikbud dalam memverifikasi afirmasi kita, itu mungkin ada kelupaan atau mungkin terlewatkan. Jadi kita bisa membuat alasan tersebut dalam, membuat sanggah pada masa sanggah nanti. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru dan bermanfaat lainnya terkait tentang, honorer, maka teman-teman tidak akan ketinggalan informasi.